Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan mengenai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aulia dengan NIM 220606110006. Kembali kepada ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an terdiri dari Rasam Al-Qur'an, Nuzulul Qur'an, Asbab An-Nuzul, Maki dan Madani, dan Nasik dan Mansuk. Saya akan menjelaskan mengenai Rasam Al-Qur'an. Arti rasam menurut bahasa adalah athar atau bekas. Lafal rasam atau sinonim muradif dengan lafal qad, kitabah, zubur, sad, dan rakam. Terdiri dari dua, yaitu rasam kiasi yang biasa disebut dengan rasam imla'i, adalah penggambaran lafal yang menggunakan huruf hijaiyah dengan tetap memperhatikan standarisasi ibtida dan waqf padanya. Yang kedua adalah rasam istilahi yang biasa juga disebut rasam Usmani, adalah ejaan tulisan Zaid bin Sabit dan kawan-kawan yang dipakai untuk menulis al-masahif al-Usmaniyah Malik Hamad. Selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan rasam Al-Qur'an. Di zaman Nabi SAW, Al-Qur'an ditulis pada benda-benda sederhana seperti kepingan-kepingan batu, tulang-tulang kulit unta, dan pelepah kurma. Tulisan Al-Qur'an ini masih terpencar-pencar. Penghimpunan Al-Qur'an ini dilakukan Abu Bakar setelah menerima usul dari Umar bin Al-Khattab yang khawatir akan semakin hilangnya para penghafal Al-Qur'an. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, Al-Qur'an disalin lagi ke dalam beberapa naskah. Yang selanjutnya adalah kaidah-kaidah rasam Usmani. Yang pertama adalah kaidah buang atau al-hadz, membuang atau menghilangkan huruf alif. Yang kedua adalah membuang huruf ya. Huruf yang dibuang dari setiap mankusah munawan, baik berbaris raf maupun jar. Yang kedua adalah kaidah penambahan atau al-ziyadah. Penambahan atau al-ziyadah di sini berarti penambahan huruf alif atau hamzah pada kata-kata tertentu. Yang contohnya adalah penambahan huruf alif, yang kedua penambahan huruf ya. Yang ketiga adalah kaidah hamzah atau al-hamzah. Apabila hamzah berharokat atau berbaris sukun atau tanda mati, maka tulisan dengan huruf berharokat yang sebelumnya kecuali beberapa keadaan. Dan selanjutnya adalah kaidah pengganti atau al-badal dalam surah Al-Baqarah, Al-A'raf, Hud, Maryam, Arum, dan Al-Zurhur. Dan kata taknis ditulis dengan kata maftuhah pada kata yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, Ibrahim, An-Nahl, Luqman, Fatir, dan Al-Tur, dan Al-Mujadalah. Yang selanjutnya adalah kaidah sambung dan pisah atau wasal dan fasal. Wasal berarti menyambung. Di sini wasal dimaksudkan metode menyambungkan kata yang mengakibatkan huruf atau dibuangnya huruf tertentu. Yang keenam adalah kata yang bisa dibaca dua bunyi. Satu kata yang boleh dibaca dengan dua cara dalam bahasa Arab, penulisannya disesuaikan dengan salah satu bunyinya. Yang selanjutnya adalah definisi dari Nuzulul Qur'an. Nuzulul Qur'an merupakan penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian adalah pendapat tentang proses turunnya Al-Qur'an. Yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Qur'an ialah turunnya Al-Qur'an secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia. Selanjutnya adalah pendapat yang disandarkan pada Al-Sa'bi bahwa permulaan turunnya Al-Qur'an dimulai pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan, malam diberkahi. Sesudah itu turunnya secara bertahap. Yang selanjutnya adalah pendapat yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an diturunkan ke langit dunia pada 20 malam kemudian atau Lailatul Qadar. Selanjutnya adalah ada juga sebagian ulama yang berpandangan bahwa Al-Qur'an turun pertama-tama secara berangsur-angsur ke Lauh Al-Mahfuz, kemudian diturunkan secara sekaligus ke Bait Al-Izzah. Kemudian selanjutnya definisi Asbab An-Nuzul yang akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Fira Madani dengan NIM 2206061100027. Kemudian saya akan menjelaskan definisi dari Asbab An-Nuzul. Asbab An-Nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Asbab berasal dari kata sababa yasbabu asbab yang artinya telah menyebabkan.
Kemudian ketika berubah wazan menjadi asbab, maka dapat diartikan sebab-sebab. Sedangkan an-nuzul berasal dari kata nazala yunzilu yang artinya telah menurunkan. Maka ketika kata tersebut berubah menjadi masdar nuzul, ia akan bermakna turun. Karena itu, definisi asbab an-nuzul secara etimologi adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Sedangkan secara terminologi, definisi asbab an-nuzul telah dirumuskan oleh banyak ulama ke dalam beberapa pengertian berikut ini. Yang pertama, menurut Daud al-Athar, asbab an-nuzul adalah sesuatu yang melatar belakangi turunnya satu ayat atau beberapa ayat atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai suatu jawaban atau sebagai penjelasan yang diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan menurut Az-Zarqani, asbab an-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi secara serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Kemudian menurut Hasbi Asy-Syidiki, kejadian yang karenanya diturunkan Al-Quran untuk menerangkan hukumnya di hari timbul kejadian-kejadian tersebut, dan suasana di dalam suasana Al-Quran diturunkan serta membicarakan sebab tersebut, baik diturunkan secara langsung ataupun setelah sebab itu terjadi, ataupun kemudian lantaran setelah suatu hikmat. Selanjutnya, manfaat mengetahui dan mempelajari asbab an-nuzul. Yang pertama, mengetahui hikmah di balik suatu persyariatan hukum yang berlaku terhadap kepentingan umum untuk menghadapi segala peristiwa yang terjadi agar menerima hal tersebut sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengkhususkan hukum atau memberi batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi. Yang ketiga, memastikan makna ayat-ayat dalam Al-Quran, serta dalam hal meneliti kembali ayat Al-Quran, sekaligus menyingkap dan menghilangkan kerancuan maknanya, agar dengan demikian dapat memantapkan wahyu dalam benak setiap umat. Kemudian yang keempat, sebab turunnya ayat dapat menerangkan tentang kepada siapa ayat itu diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak ditetapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan. Selanjutnya adalah Maki dan Madani. Secara bahasa, Maki artinya Mekah, sedangkan Madani artinya Madinah. Menurut Syekh Sayyid Alawi bin Syed Abbas Al-Maliki, Makiyah adalah ayat atau suatu surat yang diturunkan sebelum hijrah, sekalipun turunnya selain di kota Mekah. Dan Madaniyah adalah ayat atau surat yang turun setelah hijrah, sekalipun turunnya di kota Madinah. Menurut Syekh Hisam bin Uwai, setiap surat yang menyebutkan umat-umat terdahulu itu disebut Makiyah, dan setiap surat-surat yang menyebut batasan-batasan atau undang-undang dan kewajiban itu disebut surat Madaniyah. Kemudian, kenapa kita harus mempelajari Maki dan Madani? Terdapat beberapa faedah atau manfaat yang akan kita dapatkan. Yang pertama, untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran, sebab pengetahuan mengenai tempat turunnya ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dalam tafsiran yang benar, sekalipun yang menjadi pegangan adalah pengertian yang khusus. Yang kedua, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap situasi mempunyai bahasa tersendiri, dan memperhatikan apa yang dikehendaki oleh situasi merupakan arti paling khusus dalam ilmu retorika. Karakteristik bahasa Maki dan Madani dalam Al-Quran memberikan kepada orang yang mempelajarinya sebuah metode dalam penyampaian Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kejiwaan lawan bicara dan menguasai pikiran dan perasaannya, serta mengatasi apa yang ada dalam dirinya dengan penuh kebijaksanaan. Kemudian juga kita dapat mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran, sebab turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwanya, baik periode Makkah maupun periode Madinah, sejak permulaan turun ayat Al-Quran hingga ayat terakhir diturunkan. Kemudian poin selanjutnya adalah mengenai nasik dan mansuk. Arti kata nasik yang dikemukakan oleh para ulama secara epistemologi terdapat beberapa makna, yaitu menghilangkan, memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, mengganti atau membakar, membatalkan atau mengubah, dan pengalihan. Sedangkan secara terminologi, para ahli mengemukakan usul fikih mendefinisikan nasik adalah membatalkan hukum syari dengan dalil yang datang kemudian yang menunjukkan pembatalan. Sedangkan definisi mansuk menurut segi epistemologi adalah sesuatu yang dihapus atau dihilangkan atau dipindahkan atau disalin atau dinukil. Sedangkan
Secara terminologi bermakna hukum syara yang diambil dari dalil syara yang pertama yang belum diubah dengan dibatalkan dan diganti dengan hukum dalil atau syara yang baru yang datang kemudian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum yang dibatalkan disebut mansukh, sedangkan hukum yang membatalkan disebut nasikh. Al-nasikh dapat bermakna pembatalan terhadap sesuatu yang telah terjadi sebelumnya, sementara al-mansukh bermakna sesuatu yang telah terjadi dibatalkan karena adanya yang dibatalkan.